Kembali di News Sore, pemirsa, heboh pencopotan baliho Ganjar Mahfud dan atribut PDI Perjuangan dicopot Satpol PP. Presiden Jokowi angkat bicara dan meminta pemerintah daerah berhati-hati menata atribut partai. Petugas Satpol PP mencopot baliho baca pres dan bacawa pres Ganjar Mahfud MD. Selain menurunkan baliho Ganjar Mahfud, petugas juga menurunkan bendera PDI Perjuangan yang terpasang di sepanjang jalan yang akan dilewati rombongan Presiden Jokowi, salah satunya di Desa Batu Bulan, Gianyar. Sedangkan menurut PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, menyatakan bahwa penurunan baliho dan atribut sosialisasi dipindahkan sementara untuk alasan estetika. Menanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan, dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian. Alat sosialisasi berupa bendera, baliho banyak terpasang dan tersebar di kota Denpasar sepanjang jalan di Batu Bulan sampai dengan mendekati tempat acara. Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi. Presiden Jokowi angkat bicara terkait pencopotan baliho tersebut. Ia pun memerintahkan pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai. Dia mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik. Selain itu, Presiden Jokowi juga menghimbau pemerintah agar tetap netral dalam pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, baliho Prabowo Gibran justru bertebaran jelang kedatangan Presiden Jokowi. Jokowi rencananya akan melakukan groundbreaking pembangunan flyover Sitinjau Lawi pada 19 Desember mendatang. Baliho Prabowo Gibran membentang di sepanjang Jalan Protokol Jenderal Sudirman, Kota Padang, Pasar Lubuk Buaya, Jalan Adenegoro, Koto Tangah Padang. Selain itu, baliho Prabowo Gibran juga terpajang di dekat Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Pariaman. Pemasangan baliho ini diinisiasi oleh Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade yang bakal menemani kunjungan Jokowi. Baliho ini juga memuat foto Andre Rosiade yang maju kembali ke perebutan kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sumbar 1 untuk pemilu 2024. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Rahmat. Selamat sore Mas. Baik Pak Rahmat, sebenarnya bagaimana aturan terkait alat peraga kampanye jika kita merujuk pada kejadian kemarin di Gianyar, ada juga penurunan baliho terkait capres-cawapres, kemudian kali ini di Padang Sumatera Barat malah dibiarkan. Aturannya sebenarnya seperti apa? Pertama, alat peraga kampanye itu diperbolehkan sepanjang alat peraga sosialisasi. Nah, itu batasannya, Mas. Sosialisasi itu apa? Sosialisasi itu yang mungkin tidak ada ajakan mengajak. Ini kesepakatan kami dengan Komisi Pemilihan Umum. Karena masa kampanye yang begitu pendek, hanya 75 hari, dan kemudian masa sosialisasi yang panjang
kita dari mulai penetapan mulai bulan Desember yang lalu, Desember tahun 2022, itu sudah mulai tahapan sosialisasi. Jadi sekarang pemasangan peraga diperbolehkan sepanjang ya Mas ya, sepanjang tidak ada ajakan dan kemudian dipasang di tempat-tempat yang dilarang oleh peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan juga peraturan bupati. Begitu Mas aturannya. Oke, artinya juga pemasangan itu tidak lepas dari aturan-aturan di bawahnya, baik itu aturan gubernur, kemudian Mas. aturan wilayahnya sendiri, seperti itu ya? Iya, tergantung dari peraturan wilayahnya di kota, di gubernur, itu bagaimana pengaturannya. Misalnya pemasangan di tempat-tempat jalan protokol, itu pasti ada aturan dari peraturan gubernurnya, peraturan wali kota. Oke, tapi terkait dengan siapa saja yang berhak memasang, kemudian siapa saja yang berhak mencopot, kewenangannya apakah itu juga diatur? Kewenangan siapa aja boleh memasang Mas peserta pemilu sepanjang peserta pemilu. Tapi dengan izin juga dari pemerintah setempat, wilayah mana yang boleh, wilayah mana yang tidak boleh. Artinya ketika misalnya baliho partai politik itu tidak diizinkan misalnya oleh pemerintah setempat, artinya harus diturunkan. Ya. Artinya itu juga harus mengikuti perintah itu ya? Iya, mengikuti peraturan sana, peraturan daerah setempat Mas. Sama dengan aturan pemasangan alat peraga kampanye. Oke, kalau tanggapan Bawaslu sendiri Pak, ini saya lebih spesifik ya. Tanggapan Bawaslu terkait dengan pencopotan baliho Ganjar Mahfud kemarin di Bali, sementara di Padang, Sumatera Barat hari ini juga baliho terpasang di mana kunjungan Presiden juga dilakukan. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama kita lihat kasusnya dulu Mas, ini kan baru dari teman-teman wartawan ini. Tentu harus ada laporan dari teman-teman Bawaslu. Saya tidak bisa mengomentar dulu karena ini kasus. Per kasus saya harus cek dulu kasus di bawah seperti apa. Apakah benar hanya pasangan tertentu, peserta tertentu, ataukah semuanya. Gitu. Jadi harus dilihat kasusnya Mas. Jadi saya belum bisa komentar nih untuk masalah itu. Oke. Kalau dilihat dari sanksi Pak, sanksi yang ada di dalam aturan tersebut, jika ada misalnya pasangan atau partai politik yang melanggar aturan tersebut, sanksinya seperti apa Pak? Ya kita turunkan Mas, kalau misalnya alat peraganya bermasalah kita turunkan. Itu sanksinya itu. Dan kita ingatkan kepada peserta pemilu untuk memasang dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Artinya memang kalau untuk pemasangan, balik lagi tadi, untuk pemasangan dan penurunan itu berhak dilakukan oleh siapa saja, kemudian merujuk kepada peraturan yang berlaku di wilayah tersebut Pak ya? Iya, mengikuti peraturan wilayah bersangkutan ya. Oke. Terakhir Pak Rahmat, ketika misalnya ada capres-cawapres atau juga partai politik ini yang misalnya nyolong start katakanlah begitu, untuk melakukan sesuatu atau kampanye di luar aturan-aturan ini, memang sanksi terberatnya seperti apa Pak? Selain tadi juga diturunkan atributnya, adakah sanksi yang lebih berat? Ya, kalau misalnya ada kampanye di luar jadwal itu dalam masa kampanye tadi Mas ya, itu bisa terkena pidana. Ya, kemudian ada sanksi administratif juga bisa dikenakan. Gitu, ada dua hal itu yang bisa dikenakan buat pemilu yang kemudian melanggar aturan jadwal kampanye. Dan di masa kampanye ya, ini bukan sosialisasi ya, beda lagi. Kalau sosialisasi lebih cenderung pelanggaran administratif. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat Bagja sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, konsistensi Partai Perindo dalam membantu permasalahan yang dihadapi masyarakat kecil kembali dibuktikan melalui berbagai programnya. Kali ini Partai pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini memberikan bantuan gerobak dan modal usaha untuk 4 pedagang di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan membagikan minyak goreng gratis kepada warga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Partai Perindo membagikan gerobak dan modal usaha kepada 4 pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat kecil. Bantuan gerobak Partai Perindo diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Maijen TNI Purnawirawan Wuryanto di Pasar Rawolo, Banyumas. Kami dari Partai Perindo sebetulnya ingin merecut kepada teman-teman kami dari partai lain untuk bisa loh, ayo kita sama-sama membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan, dalam program untuk peningkatan UMKM. Senang sekali bisa membantu, kan kemarin sempat berhenti karena corona ini, pandemi jadi bangkrut lah. Sementara itu di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1 Herwanto Nurmansyah membagikan 1.000 paket minyak goreng gratis. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga mensosialisasikan manfaat kartu tanda anggota atau KTA berasuransi Partai Perindo. Nah, alhamdulillah tadi masyarakatnya sudah antusias, mereka semangat ya, artinya karena saya kan ini caleg dari Tanah Tinggi, asli putra Tanah Tinggi. Mereka berharap bahwa nanti di tahun 2024 ini harus ada perwakilan di parlemen, khususnya warga Tanah Tinggi. Mengucapkan terima kasih, doa kami mudah-mudahan beliau ini sukses dan menjadi apa yang dicita-citakan ini dan bermanfaat bagi warga RW 012 khususnya Kelurahan Tanah Tinggi. Konsistensi dalam menjalankan program pro-rakyat membuat partai bernomor urut 16 ini semakin dicintai masyarakat. Harapannya Partai Perindo lolos di parlemen sekaligus mengantarkan pemenangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mertua di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tega menganiaya menantunya yang tengah hamil 7 bulan hingga meninggal dunia. iNews Sore segera kembali.